Halo, selamat pagi pemirsa. Dan apa kabar di pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Anggun Nuharini dan tentu saja bersama rekan saya Dadi Ramadan. Dan dalam 30 menit ke depan, kami sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Nah, pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Selasa 8 November 2022. Kita awali dengan berita pertama pemirsa. Di sini Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani bersama rombongan dari Indonesia melakukan tur PKNU Maritime Training Vessel dengan melihat kapal penelitian milik kampus tersebut di Yongho Pier. Kapal training milik PKNU diberi nama Baekhyang dalam bahasa Korea atau Moby Dick dalam bahasa Inggris. Di sini kapal ini menjadi bagian penting dari riset di bidang kemaritiman sekaligus sebagai kapal pelatihan lisensi nahkoda bagi para mahasiswa Pukyong National University. Puan yang didampingi langsung oleh Rektor Pukyong National University, Profesor Jang Yang-su, berkesempatan melihat secara langsung ruang kendali kapal, ruang kelas, kamar tidur para siswa, ruang mesin, dan quarter deck yang dilengkapi dengan peralatan memancing yang canggih. Pemirsa, di tengah perbincangan dengan Rektor PKNU saat melakukan tur kapal, Puan memaparkan bahwa Universitas Nasional Pukyong merupakan salah satu lembaga pendidikan yang terdepan dalam bidang riset kelautan, terutama untuk studi perikanan dan maritim. Untuk itu pemirsa, diharapkan pasca kunjungan delegasi Indonesia ke PKNU akan semakin banyak terbangun jembatan antara perguruan tinggi dan lembaga penelitian kedua negara untuk saling bekerja sama dalam melakukan riset tersebut, menciptakan inovasi serta mengembangkan praktek terbaik salah satunya di bidang kelautan. Kita di sini data UNICEF menyebut bahwa hampir 70% dari 20.000 sumber air minum rumah tangga Indonesia terbukti tercemar limbah. Untuk itu, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki kesadaran dan merespon cepat agar dampak yang diakibatkan tidak semakin parah. Terkait data UNICEF yang menyebut hampir 70% dari 20.000 sumber air minum rumah tangga di Indonesia terbukti tercemar limbah. Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki kesadaran dan merespon cepat agar dampak yang diakibatkan tidak semakin parah. Anggota Komisi 4 DPR RI Hairudin khawatir pencemaran air minum diakibatkan pemanfaatan air yang bersumber dari air sungai. Menurutnya, air sungai di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan karena mengandung lumpur di dalamnya. Nah, Komisi 4 nanti kita akan mengumpulkan data rilis dari UNICEF dan kita akan sampaikan bahwa ini kondisi air dan KLHK, Kementerian Lingkungan, bertanggung jawab. Nah, kedua, Kementerian PUPR juga proses pemanfaatan air juga digunakan, butuh diingatkan juga. Karena gini problem sekarang, undang-undang yang digunakan sekarang ada undang-undang yang salah satu pasal oleh PUPR tidak boleh pemanfaatan air kawasan hutan maupun pegunungan maupun kawah, baik konsumsi maupun produksi. Jadi nggak boleh dipakai bisnis dan nggak boleh juga dipakai untuk kebutuhan masyarakat tua seperti masjid, gereja, itu nggak boleh pakai. Nah kalau itu tidak bolehkan, terus perusahaan air minum mau dari mana ngambilnya? Pasti dari sungai-sungai toh. Ia berharap pemerintah tidak menganggap enteng data yang dirilis oleh UNICEF tersebut, mengingat data tersebut telah melalui penelitian dan pengkajian yang mendalam. Diperlukan respon cepat agar pasokan air minum masyarakat dengan kualitas yang baik bagi kesehatan tetap terjaga. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI menekankan perlu adanya audit dan investigasi mendalam pada setiap maskapai penerbangan di Indonesia yang bermasalah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat.
Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09 pemirsa. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah untuk memberi sanksi tegas kepada setiap maskapai yang lalai dalam menerapkan SOP penerbangan. Di sini mengingat belum lama ini terjadi insiden tabrakannya mesin atau terbakarnya mesin kiri pesawat Lion Air GT330 rute Jakarta-Palembang. Untuk lebih memberi kenyamanan dan keselamatan penumpang dalam penggunaan transportasi udara, Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah untuk memberi sanksi tegas kepada setiap maskapai yang lalai dalam menerapkan SOP penerbangan. Mengingat belum lama ini terjadi insiden terbakarnya mesin kiri pesawat Lion Air GT330 rute Jakarta-Palembang. Anggota Komisi 5 DPR RI Irwan mengatakan, perlu dilakukan audit serta investigasi mendalam pada setiap maskapai penerbangan di Indonesia yang bermasalah. Apabila ditemukan fakta pelanggaran SOP yang berdampak pada keselamatan penumpang, diharapkan ada sanksi tegas dari pemerintah kepada maskapai tersebut agar keselamatan dan kenyamanan dalam transportasi publik menjadi hal yang prioritas. Ya, bukan hanya KNKT, kami melihat sebenarnya pemerintah masih lemah ya. Seperti tak berdaya di hadapan maskapai. Beberapa kali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan maskapai, ya baik kemudian kenyamanan, keselamatan, termasuk juga kecelakaan pesawat tadi, sanksi dari pemerintah itu sebenarnya nggak tegas. Nah, sehingga kita terus mendorong agar kemudian ada efek jerak pada para pemilik maskapai ini untuk lebih mengedepankan keselamatan dan keamanan ya penerbangan. Irwan mendorong Dirjen Perhubungan Udara selaku regulator untuk mewajibkan setiap maskapai penerbangan di Indonesia melakukan pengecekan pesawat dan melaporkannya secara rutin. Maskapai tidak boleh hanya mengejar keuntungan semata dan pengembalian kerugian pasca pandemi, tetapi lupa pada aspek keamanan dan keselamatan penumpang itu sendiri. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Di sini ada Komisi 10 DPR RI yang mendukung usulan pembentukan Pansus Tenaga Honorer yang diharapkan mampu menyelesaikan seluruh persoalan tenaga honorer. Penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 menjadi salah satu alasan dibentuknya Pansus tersebut. Komisi 10 DPR RI mendukung usulan pembentukan Pansus Tenaga Honorer yang diharapkan mampu menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Ditemui di ruang rapat Komisi 10, Gedung Nusantara 1 DPR, anggota Komisi 10 Adrianus Asia Sidot mendukung penuh usulan pembentukan Pansus Tenaga Honorer. Adrianus Asia Sidot berharap Pansus Tenaga Honorer dapat memberikan kepastian hukum bagi para tenaga honorer yang telah mengabdi di sejumlah instansi. Persoalan guru honorer, tenaga honorer menjadi P3K ini menjadi persoalan yang tidak gampang ya. Saya sendiri sudah 2 tahun ini menjadi anggota Panja
P3K dari guru-guru honorer. Banyak sekali persoalan-persoalan yang harus dibahas, harus diurai, ya. Mulai dari tingkat sekolah, daerah, kabupaten, kota, provinsi, sampai ke pusat. Anggota Komisi 10 DPR RI Sodik Mujahid menilai pembentukan Pansus Tenaga Honorer sangat mendesak. Sodik berharap Komisi 11 nantinya dapat bergabung dalam Pansus Tenaga Honorer karena berkaitan dengan keuangan negara. Ya, satu lagi mungkin nanti Pansus juga harus mengundang mitra pemerintah dari Komisi 11. Kenapa? Karena ini juga adalah menyangkut soal ketersediaan keuangan. Dan tampaknya nanti juga kita akan bicara dengan Komisi 11 menyangkut kewenangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan transisi energi dalam menjadi lebih ramah lingkungan. Di sini mengingat potensi energi baru terbarukan di Indonesia sangat besar. Namun pemirsa belum dimanfaatkan dengan optimal. Dalam rangka penyusunan rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau EBET, Komisi 7 DPR RI menerima masukan dari mahasiswa. Komisi 7 DPR RI mengapresiasi dan menilai masukan dari akademisi tentu sangat dibutuhkan DPR RI. Usai menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia terkait penyusunan rancangan Undang-Undang EBET, Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengungkapkan energi fosil menjadi persoalan di masa sekarang dan masa mendatang. Itu dari BEM UI, Badan Eksekutif Mahasiswa UI, yakni menangkut tentang transisi energi. Menyoroti banyak hal bahwa intinya kita sepakat Komisi 7 dengan BEM UI bahwa fosil memang sudah jadi masalah. Betul kan ya? Baik secara ekonomi maupun lingkungan, maka kita harus segera masuk transisi energi. Yakni, maka untuk masuk ke sana salah satunya masukan luar biasa bagi Komisi 7 adalah menyoroti tentang RUU Energi Baru, Energi Terbarukan. Sementara itu, Ketua BEM Universitas Indonesia Bayu Satria mengaku transisi energi menuju energi baru terbarukan harus terus didorong dan dijadikan kebijakan yang berdasarkan riset. Tentang bagaimana permasalahan-permasalahan yang akan timbul saat kita masih menggunakan energi fosil dan juga permasalahan atau tantangan-tantangan apa saja penerapan transisi energi menuju energi baru terbarukan. DPR RI maupun pemerintah bisa membuat satu kebijakan yang berdasarkan dari riset, tidak hanya kebijakan yang berdasarkan hal-hal yang viral saja di media sosial. Arif Daka, TVR Parlemen, melaporkan. Di berita selanjutnya, pemirsa, Komisi 5 DPR RI mendorong Kementerian Perhubungan untuk lebih memperhatikan kelayakan pesawat dan melakukan uji berkala terhadap maskapai domestik untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan penerbangan di tanah air. Informasi yang selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut itu, dan untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
Terima kasih pemirsa, masih di TVR 09. Pemirsa, kejadian mencekam dialami penumpang dan awak pesawat Lion Air JT330 rute Jakarta-Palembang beberapa waktu lalu. Pesawat yang baru lepas landas itu harus kembali ke landasan karena adanya bagian mesin yang terbakar. Dan di sini Komisi 5 DPR RI menekankan meski tidak memakan korban jiwa, insiden yang terjadi pada pesawat Lion Air harus jadi perhatian serius bagi pemerintah dan seluruh maskapai yang ada di Indonesia. Dan selengkapnya mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Kejadian mencekam dialami penumpang dan awak pesawat Lion Air JT330 rute Jakarta-Palembang beberapa waktu lalu. Pesawat yang baru lepas landas itu harus kembali ke landasan karena adanya bagian mesin yang terbakar. Pihak Lion Air memberikan keterangan pesawat tersebut telah dipersiapkan sesuai prosedur. Sebelum keberangkatan, pesawat Boeing 737 seri 800 NG registrasi PK LKK dinyatakan layak dan aman dioperasikan melalui pengecekan awal. Komisi 5 DPR RI mendorong Kementerian Perhubungan untuk lebih memperhatikan kelayakan pesawat dan melakukan uji terbang secara berkala terhadap maskapai domestik untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan penerbangan. Anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti mengatakan untuk menjamin keselamatan penerbangan tidak cukup hanya melakukan pengecekan terhadap mesin pesawat. Namun, perlu juga dilakukan evaluasi dan peningkatan kualitas SDM yang bertanggung jawab atas pemeriksaan mesin pesawat. Artinya, itu tidak hanya Lion. Semua maskapai yang memiliki pesawat terbang ini harus dicek. Dan dari Kementerian Perhubungan di sini Dirjen Udara harus proaktif untuk seperti uji kir dari pesawat-pesawat itu sendiri. Semuanya harus dicek, tahunnya, kemudian mesinnya, apalagi kemarin mungkin banyak sekali yang sempat tidak terbang sehingga banyak mesin-mesinnya yang harus dicek ulang gitu. Anggota Komisi 5 DPR RI Irwan mengatakan perlu dilakukannya audit serta investigasi mendalam pada setiap maskapai penerbangan di Indonesia yang bermasalah. Apabila ditemukan fakta pelanggaran SOP yang berdampak pada keselamatan penumpang, diharapkan ada sanksi tegas dari pemerintah kepada maskapai tersebut, agar keselamatan dan kenyamanan dalam transportasi publik menjadi hal yang prioritas. Ya bukan hanya KNKT, kami melihat sebenarnya pemerintah masih lemah ya. Seperti tak berdaya di hadapan maskapai. Beberapa kali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan maskapai, ya baik kemudian kenyamanan, keselamatan, termasuk juga kecelakaan pesawat tadi, sanksi dari pemerintah itu sebenarnya nggak tegas. Nah sehingga kita terus mendorong agar kemudian ada efek jerak pada para pemilik maskapai ini untuk lebih mengedepankan keselamatan dan keamanan ya penerbangan. Anggota Komisi 5 DPR RI Bakri mengatakan meski tidak memakan korban jiwa, insiden yang terjadi pada pesawat Lion Air harus jadi perhatian serius bagi pemerintah dan seluruh maskapai yang ada di Indonesia. Ia mendorong Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Udara untuk memperketat pengawasan maskapai penerbangan, angkutan penumpang maupun logistik. Dirjen Perhubungan Udara, bagian pengamanan penerbangan, supaya betul-betul mengadakan sidak ataupun mengadakan pemeriksaan rutin terhadap airline-airline ini. Karena kita tahu bahwa belum ada 2 tahun, belum ada 1 tahun kita habis COVID, kita tahu bahwa seluruh penerbangan airline itu sempat stagnan. Banyak pesawat-pesawat yang dirumahkan lah, ya, dimasukkan ke hanggar, tidak dioperasikan. Ini tentu mempengaruhi. Semua stakeholder, baik maskapai maupun pemerintah, harus terus menjalankan prosedur keselamatan penerbangan agar sesuai standar regulasi internasional.
rangkaian pekerjaan perawatan yang komprehensif harus selalu dilakukan guna mewujudkan operasional penerbangan yang normal dan lancar, memastikan setiap pesawat dalam kondisi prima dan aman dioperasikan, serta melaksanakan persiapan penerbangan secara tepat. Melalui terbitnya Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Penerbangan, harapannya seluruh perangkat yang terkait dengan penerbangan harus menjalankan SOP dengan baik. Dan apabila melanggar, perlu segera diberi sanksi tegas kepada personel ataupun operator, karena ini menyangkut nyawa dan keselamatan penumpang. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Di sini betapa beruntungnya Indonesia nih, kita bahwa tinggal di Indonesia banyak sekali keindahan alam yang bisa dijadikan sebagai destinasi wisata. Salah satunya Pulau Padar nih. Dan ada apa saja nih di Pulau Padar ini pemirsa? Informasinya sesaat lagi dan untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Kembali pemirsa di TVR 09. Ya, kalau ngomongin destinasi wisata nih Anggun, Indonesia selain punya Bali, tentunya Indonesia punya Pulau Padar pemirsa, yang merupakan salah satu pulau terbesar yang terletak di jajaran kawasan Taman Nasional Komodo, selain Pulau Komodo dan juga Pulau Rinca. Pulau Padar ini memiliki iklim kering dengan semak-semak dan padang rumput coklat, membentang dan menciptakan pemandangan bukit sabana yang sangat indah. Dan berikut liputan lengkap mengenai Pulau Padar dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Pulau Padar Labuan Bajo memang menjadi salah satu pulau terbaik di Indonesia yang mesti pemirsa singgahi. Dengan pemandangan alamnya yang begitu memukau, Pulau Padar layaknya seperti Pulau Purbakala ketika dilihat dari atas. Pulau-pulau yang terletak di Nusa Tenggara Timur perlahan memang menjadi tujuan yang begitu hits karena banyak dipromosikan melalui media sosial, salah satunya ya Pulau Padar ini. Pulau Padar merupakan pulau terbesar ketiga yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Dari 3 pulau utama di Taman Nasional ini, Pulau Padar menempati posisi terakhir soal luas wilayah setelah Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Daya tarik utama yang dimiliki oleh pulau ini tentu saja pemandangan eksotisnya.
Pemandangan ini akan berkali-kali lipat lebih cantik ketika pemirsa berada di puncak bukit. Sejauh mata memandang, pemirsa akan disuguhkan dengan keindahan padang sabana yang luas dan laut biru yang cantik. Topografi yang dimiliki pulau ini juga sangat unik. Dikelilingi oleh 4 teluk dalam, menjadikan pasir pantai yang dimiliki pulau ini hadir dalam berbagai warna. Pemirsa bisa menemukan pasir putih, abu-abu, sampai pasir berwarna merah muda, walaupun dominan pantainya memiliki pasir putih yang lembut. Daya tarik berikutnya adalah jumlah anak tangga yang ada di Pulau Padar. Memang untuk sampai ke puncak bukit, pemirsa harus menaklukkan beberapa anak tangga. Sebenarnya tidak ada yang tahu sih berapa jumlah pasti dari anak tangga yang ada, namun diperkirakan jumlahnya mencapai lebih dari 300 anak tangga untuk sampai ke puncak bukit. Sesampainya di puncak bukit, pemirsa akan disuguhkan padang rumput coklat yang menjadi ikon dari pulau ini. Bukit terjal yang berpadu dengan padang rumput tentu akan membuat siapapun terpesona. Dan pesonanya ini akan berkali-kali lipat lebih cantik jika pemirsa menikmatinya dari puncak bukit. Walaupun memberikan efek gersang, hampir seluruh bagian daratan di Pulau Padar ditutupi oleh rumput coklat ini. Jika disandingkan dengan birunya lautan, maka akan menjadi perpaduan yang sangat luar biasa. Bahkan, inilah yang berhasil memikat wisatawan dari luar negeri untuk mengunjungi pulau yang terletak di Labuan Bajo ini. Jika sudah berada di Taman Nasional Komodo, rasanya sayang ya jika hanya mengunjungi Pulau Padar. Pemirsa juga wajib mampir ke Pulau Komodo, di mana pemirsa bisa melihat secara lebih dekat kehidupan komodo di habitat aslinya. Taman Nasional Komodo merupakan rumah bagi sekitar 2.500 komodo. Pokoknya pemirsa akan terpukau deh melihat langsung hewan purba dengan panjang 3 meter dan berat sekitar 70 kg yang masih ada sampai sekarang. Meskipun begitu, pemirsa hanya bisa melihat hewan ini dari jarak 300 meter ya, sebab komodo merupakan hewan buas. Selain itu, air liurnya pun mengandung racun, jadi pemirsa perlu tetap waspada. Pengalaman langka seperti ini tentunya hanya bisa pemirsa temukan di Indonesia, negeri kita tercinta. Jadi, jangan lupa untuk memasukkan Taman Nasional Komodo ke dalam bucket list liburan pemirsa ya. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini Selasa 8 November 2022. Ya, pada pukul 10 pagi ini Komisi 10 DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Menpora guna membahas naturalisasi atlet sepak bola. Lalu ada juga Komisi 9 DPR RI yang mengagendakan rapat kerja dengan Menaker, pengurus Apindo dan pengurus Kadin yang akan membahas tantangan dan peluang ketenagakerjaan pasca COVID-19 dan strategi menghadapi resesi 2023. Di siang harinya pemirsa pada pukul 13 Komisi 7 akan menggelar rapat kerja dengan Menperin dan terkait dengan realisasi anggaran tahun 2022. Lalu ada juga Badan Legislasi yang akan melaksanakan harmonisasi rancangan undang-undang tentang pengawasan obat dan makanan. Pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya juga dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetaplah patuhi protokol kesehatan. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Dan saya Dedi Ramadan dan rekan saya Anggun Oktarini. Sampai jumpa di TVR 09 esok hari pemirsa. TVR Parlemen, referensi Indonesia.